20 tahun jadi dokter. Ini ngurusi wong nih. Nah, sekendak-kendaknya namanya wong gila. Ini ada pasien ini. Masuknya bersamaan. Si Nata, Miko, Angga ke semua. Si Nata nih, ya alhamdulillah. Minggu kemarin lah keluar, minggu kemarin lah sehat dia nih. Sekarang lah begawe. Nah, tapi yang Duiko ini kemana Duiko ini? Di kamarnya tadi tidak ganti. Aduh, coba masih ada dokter Susi. Pajak tuh tolong gawe-gawe aku nih ngurusi wong gilo nih. Aduh, kemana lah Miko sama si Angga nih? Mungkin di taman mereka nih. Mereka kan sering main di taman. Nah, kakek dokter Susi ya. Nyari budak dulu. Mana budak nih? Cari, tidak ketemu. Nah, itu dia budak-budak nih. Kambing siapa namanya, Sob? Siapa namanya kambing, Sob? Charles. Keren dia Sob, namanya Sob. Keren Charles, Sob. Mesan dua nih. Besar di taman ini. Mantap. Mantap. Ya. Sob, ini nih Sob, mati sebelum berkembang. Dia nih Latuwo. Latu apa Sob? Latuwo dia. Gila, gila Sob, gila. Kamu di sini nih. Hah? Lagi nih. Dicari dan Lagi diskusi Pak Dokter, lagi diskusi lagi siang. pertumbuhan. Dokter Melo, main nih. Belok duduk dokter ya. Nggak boleh. Main apa kamu nih? Main Udah makan belum? apa ya? Belum makan. Nggak mamam. Nah, sama dokter Susi yang rambut pirang. Dokter Susi lagi dinas. Nggak mau makan. Dokter makan tuh. Kasihan anak kambing nih diikat-ikat. Aduh, kan kasihan anak kambing nih. Ini kan masih kecil, diikat kenceng-kenceng. Tidak dok, tidak sini dokter tuh. Ini nih bukan kambing. Nah gitu. Pena sama tali nih dok. Jelas-jelas ini Pena sama tali. Tidak kambing ini. Tidak dok, ini nih pena sama tali. Nah, untuk mainan kami, bukan kambing. Oh, syukurlah berarti kamu keluar. Ini ada kemajuan, lah 15 tahun di rumah sakit ini. Iya dok. Berarti bulan depan mungkin mudah-mudahan bisa lah masyarakat lagi kayak ya. Hei. Sudah dokter, misi dulu ya. Ya, siap. Dalam dulu ya. Akhirnya ketipu dia. Berhasil kita Sob. Sob. Tas dulu Sob. Charles bebe ya. Kami tinggal dulu ya. Bebe ya Charles. Ya. Bebek Charles ya. Ya dah. Nonton Pal TV nih, layak mantap ini. Pal TV memang punya kita. Lagu apa ini? Hai, lagu budak muda nek potretis. Coba. Nah, mana remote-nya ini? Lah, banyak remote TV nih. TV sih kok remote tigo. Dah. Ay, ngecek dulu. Ngecek BBM, siapa tahu bisnis kita sudah cair galau. Bisnis yang se-M cair. Tinggal nunggu. Sip. Alet. Macam majalah. Macam majalah dulu ada berita apa? Ada pameran berlian di Singapura. Harus pergi minta rewangi papi minggu depan. Jangan tidak. Papi beli ke jam ini. Juga ada lapisan berlian. Kaget juga dibeli untuk papi pengaji 3. Tengok taman, Bay.
Di luar panas silau pakai kacamata. Na, 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 na. Ah, hey. Dingin Mila hujan. Nah, Mila kan pacak. Kau nyiram kembang bepayung menujan. Nak diajarin nian gawe-gawe mak itu. Untuk nyonya kau ni cerdas. Mana Mila? Sabur kembang. Anak-anak, sudah tahu kalau Ibu Maria ngajar apa? Sejarah, pinter. Buka buku sejarahnya ya. Ya. Sudah dipelajari belum semalam? Pinter. Nah, yang ini. Untuk dua lainnya. Oh, Kak nak kena tanya. Sekarang Ibu Maria mau bertanya, siapa proklamator Indonesia? Niko. Tidur tulah gawe kau nih. Gadang kau ya, main Pokemon apa? Siapa proklamator Indonesia? Jawab. Jawab Niko, siapa? Tak tahu nian bu, bukan aku. Nih, terpaksa ini. Telepon tulah ubah kau. Madai tak tahu kau jawabannya Cek Daus. Halo, sama Cek Daus. Bapaknya Niko. Kau selesai ya, Niko. Niko melok ibu guru ke kantor. Yang lain tetap di kelas. Oh no. Iya bu, kemana bu? Niko ini Pak Daus tedok terus di kelas. Nah, kau ini ngapa semalam? Kadang apa? Iya, pokoknya setiap pelajaran apa dia nih tedok. Iya. Nah, tadi tuh lagi belajar, dia tuh tedok juga. Iya. Aku nih bertanya, siapa nama proklamator? Suruh dia jawab, tak baca jawab. Nah, tahu tak kau nih? Tak, tak tahu ya, bukan aku. Mana kau tak tahu? Dia tahu lah. Tidak apa-apa, Ibu Maria ni baik. Tak mungkin dia apa-apa ke. Ini ni SD bagus. Dia tahu lah siapa. Tak tahu ya, bukan aku. Jadi kau dah tahu ni proklamator tu? Nah bu, bukan dia bu, dia dah tahu bu.
Kalau dia lah ngaku mah itu, aku lah tahu nih Bu, dia nih kalau dia juga ngaku aja bukan dia tuh lah Bu. Dia nih paling galak Bu yang ngaku Bu. Mak mana jadi Bu kalau bukan dia? Ini jam semua inilah adiknya yang ngawali. Coba itu mana tinggal tua deh, tinggal keras adik bawah. I love you. Kasih pula tinggal tua tadi juga. Adek bawa dek. Kan mana laki tua? Jam? Nih, pastilah. Kate dia di sini kemana lah dia nih? Pasti dia nyari betino itu dia nih. Jam betino itu lewat nih ada nih. Pergok ingat sekali. Dek, tunggu dek. Biasa dek, aktivitas sore. Nunggu. Bibik tua telah aku tinggal ke dalam. Iyalah 60 dek, lah kenyot. Bergawe di mana? Tempat uang ngelis itu nah. Oh. Ada masuk gawe di situ. Iya. Bukan nunggu rumah dewean apa? Iya, dewean. Nyari rewang lain ini. Pas. Oh, bibik tua tuh ya tinggal kelar lah, tua lah 60 kasih lagi rego. Tua, betina tua ini. Mak itu gawe abahnya yang sore ini ya? Biasa Betina ini. Bukan banyu lah, dimasak belum? Masak sudah? Rusik pedo. Sudah kalau? Iya kan? Ya tunggu lagi, kayak motong. Iya. Dek, ini apa? Ini yang bibik tua tadi. Dibuang ke ini. Oh, dek. Buruk-buruk mah ini. Banyak ini cerita. Cantik memang aku usia muda dunia milik lain dengan diriku ini yang selalu Apakah aku telah telah mencintai suami orang lain? Memang sakit, sangat sakit. Wanita yang aku rebut suaminya. Mak itu selama ini bagusnya wala tua apa dia pengorbanan aku percuma baik. Orang tua kayaknya kayak tingkap pula ya isi kok ini. Aku dia sawah kalau 3 hektar kau jual ke. Apa dia retimu? Asal juga nyingok betino lain. Apa dia kurangnya diri aku ini? Hah? Lah tua kau tuh ya. Tua tuh kan ada ukuran kalau apanya nih. Pokoknya mulai saat ini tidak pakai lagi nak main-main betino lain. Hah? Dia macam-macam. Senangnya dalam hati. Kalau beristri dua, oh seperti dunia ada yang punya. Senangnya senangnya dalam hati. Tua teh aku.
to do anything. You see, I feel see when you see. I feel glad when you're glad. If you only knew what I'm going through, I just can't smile without you. Luar biasa. Cak mana Midun? Pagi ini semangat Nian, dibuka tadi dengan suara yang luar biasa menggelegar Cek Fikri ya. Benar, dari Sweetness tentunya yang sudah membuka perjumpaan kita pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Hari ini tentunya kita senang Nian balik lagi di program kesayangan pemirsa yang ada di rumah. Tentunya pecah biasa kita bakar nyaji ke berita teraktual dan terupdate tentunya seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Dengan aku Mang Cek Fikri dan aku Mang Cek Midun, dan kita masih live di Panhead Cafe and Resto dan Musik Live. Cek Fikri ini salah satu tempat tongkrongan anak muda juga yang jadi pilihan. Ini kalau di lokasinya ini di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya. Benar, jadi atau di Simpang Kedaung ya. Betul, pastilah paham galau ini Mang Cek BCN di rumah. Benar. Dan juga tentunya pemirsa sebelum kami maco ke dan juga ngenjuk tahu berita apa yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang, kita bakal nyingok dulu Midun pecah biasa. Ini berita apa yang ada di koran Sumatera Express pagi hari ini. Tentunya ini ada musibah yang sudah menggelegar, yang juga tentunya sudah kita tahu galau baik di sosial media dan lain-lain sebagainya. Di mana ini pemirsa ada TBBM ini milik kilang Balongan yang masih terbakar kemarin, persisnya tanggal 29 Maret sore, dan ratusan warga diungsi ke. Ini juga lengkap beritanya ada di sini pemirsa. Mungkin juga pemirsa banyak yang masih belum tahu ini penyebab dari kejadian ini apa. Dan juga ada kabar pemirsa, ini tak larang mudik di Sumsel. Ini Gubernur Sumatera Selatan yang sudah ngeluar ke statement tentunya buat pemirsa yang pengen mudik. Ini alhamdulillah ini Bapak Gubernur ngenjuk ke kelonggaran buat kita pokoknya untuk yang nak balik ke Batu Rajo, Linggau, Oki, Oku dan lain-lainnya. Pokoknya seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini Gubernur tidak ngelarang tentunya. Dan juga pemirsa ada kabar di sini dari PSU Pali 21 April pemirsa. Ini butuh dana 1,4 miliar dan juga ada kabar tentang sulit dicegah, masifkan vaksinasi. Ini juga ada syarat perjalanan selama liburan lebaran KG yang harus pemirsa baca biar apa? Biar tidak salah paham dan salah informasi tentunya di masa lebaran KG tentunya. Betul, jadi itu dari halaman utama dan juga terpercaya Mang Cek BCN di rumah. Dan kita beralih ke kolom Metropolis. Masih sama di koran Sumatera Express terbitan hari ini Selasa 30 Maret 2021. Kalau di Metropolis ini headline-nya terkait dengan pastikan Jembrana tak menyebar. Jadi memang kita tahu ada virus baru Cek Fikri dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk sapi. Nah, jadi ini juga perlu waspada untuk peternak sapi juga karena ada beberapa serangan virus Jembrana yang memang sudah menyebar di kota Palembang. Terkait ini dewek 22 sapi di Palembang ini sudah mati mendadak dan juga DPKP ini bakal melakukan vaksinasi untuk sapi-sapi yang memang sudah terinfeksi virus dari Jembrana ini dewek. Dan di koran Sumatera Express di kolom Metropolis ini sudah disebutkan ada beberapa ciri-ciri dari sapi yang memang terkena virus dari Jembrana ini dewek. Jadi untuk Mang Cek Bicek yang peternak sapi atau memang butuh informasinya silakan langsung baca di kolom Metropolis ya. Mantap. Dan juga di bawahnya Cek Fikri ini masih ada terkait dengan penerapan ganjil genap untuk berlaku di Sumatera Selatan dan ini masih butuh kajian dan disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Selatan. Ini Bapak Ari Narsa mengatakan memang penerapan sistem dari ganjil genap ini harus perlu pengkajian dan juga baru sekadar wacana sampai dengan saat ini. Benar. Itu dia informasi yang ada di kolam Metropolis. Baik, jadi tentunya pemirsa yang Pacak Fikri baca ke sama Midun tadi cuman seberapa baik ya. Betul. Jadi buat pemirsa yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih jelas langsung baik beli koran Sumatera Express edisi hari ini tanggal 30 Maret tahun 2021. Ya. Jadi Pecak tak terasa ini Midun, kita ini sudah berada di penghujung bulan Maret. Betul. Tak lama lagi masuk April dan juga kita bakal masuk ke bulan suci Ramadan. Ya. Tentunya banyaknya ini makanan-makanan yang sudah mulai dicari oleh warga. Termasuk ini pemirsa ada sikok makanan yang mungkin kesannya ini Pecak biasa baik karena sering pemirsa jumpai di mana-mana. Tapi ini pemirsa untuk mendapat keuntungan yang besar, ini ada sikok penjajah roti gabing ini yang melakukan hal inovatif. Sehingga ini pemirsa dia Pacak ngeraih keuntungan yang sangat-sangat besar. Lanang bernama Mamat ini belajar bikin roti gabing dari internet katanya. Dia buat banyak lalu dia jual. Cak Manunian kreasi dari Mang Mamat kita ini, kita nyimak dulu beritanya yang siko ini. Roti tape gabeng merupakan makanan cemilan yang banyak dijajah di pasar 16 Ilir.
Salah sikok penjajah roti tapi gabeng bernama Mamat cuma bermodal ke belajar buat roti gabeng liwat internet. Samo ida ado yang ngajar ke langsung pembuatan roti tape gabeng tersebut. Namun berkat kegigihan jajo ke makanan ringan yang berbeda dari yang lain, ngebuat Mamat untung besar dengan jajo ke roti tape gabeng. Bahkan, ukuran penjajo pecak dirinya per hari bisa dapat ke duit sampai Rp250.000. Mamat ngato ke, aman dirinya sudah melamo berjajo manisan di pasar 16 ini. Namun, mulai pandemi jajoannya sepi, sehingga dirinya muter ke otak guno terus cari resep makanan ringan di internet, sehingga dapatlah resep roti gabeng tapi yang dibikinnya ini. Selain itu, dirinya ngato ke aman semenjak jajo ke roti tape ini pacak ngubah hidupnya di masa pandemi, di mana rego roti tape yang dijajoknya ini sikoknya cuma Rp2.000. Sudah lama jualan roti gabeng tape bang, yang namanya? Berkisar 7 bulan lah. Yo, ini namanya roti apa bang? Roti gabeng tape. Roti gabeng tape. Kita cak mana bang cara buat roti gabeng tape? Ya tape, ubi tape kan? Iya. Dibuang ininya, apa uratnya itu. Iya. Dan itu diadon, injek tepung dikit. Terus rotinya? Ya sudah, rotinya beli rotinya. Roti gabeng? Iya, roti gabeng. Dijual harga berapa bang? 2.000. 2.000. Cara muatnya pacak kita buat, ada ide cek dari mana bang? Dari nyari dari Google juga. Oh, dari Google juga. Ini difavoriti uang nggak bang, roti gabeng tape di sini? Banyak juga pembelinya? Banyak juga penggemar. Sehari bisa dapat dari berapa gitu bang? Sampai 200, 300 lah. 200, 300. Iya. Sangat menjanjikan berarti jual roti gabeng tape ini bang. Nah, bagi pemirsa Pal TV, aman main ke pasar 16 tidak lengkap rasanya aman belum cicipi makanan cemilan roti gabeng tape punya Mang Maman. Irawan Pal TV. Jadi itu tadi pemirsa sudah kita jingok bahwa Mang Mamat yang tentunya roti gabeng yang tadinya itu pecak biasa, tapi Betul. ini diisi dalamnya dengan tape, ditimpu jadi tape gabeng. Betul, wajarlah laku aman dijual karena ini favorit juga Cek Fikri. Ini lagi kekinian juga, lagi viral di mana-mana juga. Tentunya Mang Mamat gercep jingok perkembangan dan juga minat dari yang tinggi ini, dia langsung buat dan tentunya pacak ngeraup keuntungan yang tinggi. Luar biasa untuk Mang Mamat. Betul, salah satu inisiatif di tengah COVID ya. Iya. Dan juga pemirsa kita beralih ke informasi berikutnya, ini datang dari petani padi yang ada di Kabupaten Musirawas yang ini memang sedang mengalami musim panen Cek Fikri. Walaupun memang ini panennya memakai tradisional ini pengolahannya, tapi memang hasilnya lumayan banyak sampai dengan puluhan karung seharinya ini pacak didapat oleh mereka. Pecah inilah cara proses nanam padi darat atau jenis padi varietas lokal yang dilakukan sejumlah petani di Desa Taba Tengah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas. Dengan gunakan alat tradisional yang berbuat dari kaleng bekas, samo bambu runcing, biasa disebut masyarakat kuai. Dengan cara ngetam atau menuai, bersama warga lainnya, jeru sehari bisa ngasil ke puluhan kaba karung. Salah sikok petani padi darat di desa setempat ngungkap ke, walaupun idak guna ke pupuk, panen padi tahun ini sangatlah baik, samo idak ada serangan dari hama. Selanjutnya, dirinya ngaku hasil padi yang dipanen kagetnya idak untuk dijajoke, melainkan disimpan samo digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Hasil panen kita padi tahun ini? Alhamdulillah bagus. Bagus ya? Tidak ada penyakit dan tidak ada halangan-halangan yang lain kan. Lumayan bagus. Ini hari keberapa kita panen padi? Yang ke-7 hari. 7 hari. Ya. Nanti padinya sudah dipanen itu dijual atau dimakan sendiri? Ya, untuk kita simpanan kan, makan kita sendiri dan keluarga juga. Keluarga juga. Oh. Diketahui biasanya padi darat ini aman ditanam di lahan yang sama, kedua kalinya maka padi darat tidak bakal tumbuh subur lagi. Maka dari itu biasanya bakal dilanjutkan dengan tanaman tumbuhan lainnya, pecak cabai, lengkuas, kopi, sama pohon karet. Adi Arianza, Palti.
Itu dia pemirsa tadi liputan yang memang bikin kita seneng Cek Fikri ya. Kalau memang hasilnya meningkat, karungan seharinya pacak memang mengangkat ekonomi juga dari petani-petani padi juga. Dan juga ini mendekati bulan Ramadan, biasanya memang kita butuh banyak persiapan beras. Benar. Dan juga selain persiapan beras tentunya Midun, pecahnya di bulan puasa ini kage banyak dan juga budak-budak yang sekarang ini lagi daring. Betul. Yang tadinya baik kita terkadang kalau lagi tatap muka, ya balik tuh kadangan bingung. Betul. Sekolah setengah hari, Iya. balik cepat kan biasa jam 12, jam 10 lah balik kan kalau bulan puasa ini kan. Tentunya banyak yang hobi main game online, main yang terkadang tidak balik, nginep di warnet dan lain-lain sebagainya. Tentunya ini banyak langkah pemirsa yang sudah dilakukan oleh warga yang ada di Sumatera Selatan. Salah sikoknya ini di daerah Perumnas Belitung, ini Kota Prabu Muli, untuk mencegah anak-anak muda, ini terutama budak-budak kecil, biar tidak ada kecanduan game online. Ini mereka dengan bermodal ke chat sama kuas, ini mereka membuat gambar arena permainan yang walaupun sederhana, tapi hampir seluruh dari anak-anak ini nyukai arena tersebut. Cak Mananian kira-kira pemirsa, ini kreasi yang dibuat oleh warga Kota Prabu Muli ini. Kita jingak dulu beritanya yang siko ini. Berita apa itu? Ma ini hari banyak informasi yang beredar dampak negatif akibat penggunaan HP terlalu lama. Mulai dari gangguan kejiwaan sampai perubahan sikap anak terhadap orang tua. Atas dasar itu, warga Perumnas Belitung RW 6 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Muli Timur, berinisiatif ngebuat arena permainan tradisional. Hal ini dilakukan supaya anak-anak di sekitaran beralih dari sibuk bermain HP ke arena permainan kotak 9 atau masyarakat Sumatera Selatan nyebutnya Cak Ingkling. Lurah Gunung Ibul juga ngatoke, selain dibuat untuk mencegah anak kecanduan game online, arena permainan Tempo Dokin ini juga untuk mendukung Kelurahan Gunung Ibul sebagai kelurahan ramah anak. Tujuan dari permainan anak-anak ini intinya untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget, ya, terhadap gadget, dan dalam rangka mendukung Kelurahan Gunung Ibul ini menjadi kelurahan layak anak. Jadi kelurahan layak anak menyangkut berbagai aspek, salah satunya tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak, kalau anak-anak itu dipenuhi dengan bermain gadget, pasti kurang bagus tumbuh kembang. Tapi kalau dengan bermain seperti kita dulu, ya insya Allah pertumbuhannya, tumbuh kembangnya bagus. Jerus CRT, setidaknya ada 70 anak yang bisa berpeluang jadi korban kecanduan HP. Apalagi kelurahan ini ternyata sudah dirasakan oleh sebagian wong tua yang anggap anaknya mulai berperilaku cuek. Dari keluhan ibu-ibu rumah tangga yang sering bilang anaknya kecanduan game, terus kalau dipanggil suka jawabnya agak kasar karena enggan untuk lepas dari gadget tadi. Jadi kami punya ide ingin membuat kampung ini menjadi kampung permainan tempo dulu. Benny Firdaus, PAL TV. Jadi luar biasa tentunya pemirsa, dengan bermodal ke alat yang sederhana tentunya Midun, tapi ini tentunya pacak nyipta kebahagiaan yang luar biasa. Tentunya ini juga langkah yang pacak kita lakukan untuk minimalisir kegiatan-kegiatan budak zaman sekarang yang mungkin banyak yang kecanduan gadget. Tapi dengan mak ini mereka lebih pacak bersosialisasi, kenal dengan kawan, dan lebih akrab dengan lingkungan yang ada. Juga tentunya pemirsa, sehabis ini kita masih punya banyak dan berita, dan juga kayak di akhir acara kita bakal ngenjuk ke perakiraan cuaca untuk pemirsa yang nak beraktivitas. Jadi jangan beringgur kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Lets me know that you need me. Then through your eyes, saying you'll never leave me. The touch of my hand, say you got me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Tahukah Anda
Berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mama, apa mah? Kau nih tadi tak kate? Mekom. Ya Allah Ali, ala keberantakannya. Gak perlu cemas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang diputu ke ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bajul Baik. Jadi Spider-Man hari ini. Itu. Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di mata. Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai bandung. Oh, udah pakai bandung. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa kayak orang enggak? Udah kayak orang. Ini Kak. Ini apa ya? Aksi TNI dalam Satgas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-110 tahun 2021 mendapatkan apresiasi tinggi dari pemerintah daerah melalui Sekda Kota Palembang. Sasaran pembangunan fisik bisa sangat bermanfaat bagi masyarakat Sungai Jawi dan warga yang tinggal di perbatasan Banyuasin. Menurut Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa, kalau pembangunan ini merupakan wujud nyata bakti TNI kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah Kota Palembang sangat terbantu dengan adanya program TMMD yang memiliki sasaran pembangunan. Selanjutnya, Ratu Dewa bakal melakukan koordinasi langsung dengan Sekda Banyuasin agar ada pembangunan jalan di Desa Lingkin Banyuasin. Titik yang ditentukan oleh Pak Dandim ini merupakan akses transportasi dalam rangka menggeliatkan perekonomian. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Terus yang ketiga, setelah sini saya langsung koordinasi dengan Sekda Banyuasin. Gimana tindak lanjutnya yang ini sesuai arahan dari Pak Ketua Tim maupun Pak Danrem nanti. Saya akan langsung action biar cepat dia menganggarkan ini.
Sasaran pembangunan TMMD tahun ini berjalan lancar, diungkapkan oleh Dandim 0418 Palembang, Kolonel Infanteri Heni Setiono. Pembangunan didukung oleh cuaca, jadi proses pembangunan di setiap sasaran lebih cepat. Dan akhirnya di akhir Maret nanti pekerjaan bisa rampung 100%. Insya Allah untuk prospeknya tidak ada kendala, kemudian dalam waktu lebih kurang 2 minggu lagi pekerjaan ini akan bisa selesai 100%. Jadi di tanggal 31 Maret penutupan TMMD, kami tidak menyisakan pekerjaan atau pekerjaan selesai 100%. Ini sudah sampai diapresiasi juga oleh pemerintah Kota Palembang. Jadi terbukti dihadiri langsung oleh Pak Ratu Dewa, nyingok kondisi dari bakti sosial yang dijalankan juga, dan juga ada beberapa kegiatan membangun fasilitas umum di desa-desa tertinggal. Ini di daerah ini untuk yang tahap kedua ya. Betul. Tahap pertama kemarin juga sudah kita tahu bahwa Pak Wali langsung datang, itu Bapak Haji Harnojoyo. Dan yang kemarin juga Bapak Sekretaris Daerah Bapak Ratu Dewa sudah datang juga. Dan juga mungkin pemirsa banyak yang pengen tahu lebih lengkap dan lebih jelas tentunya tentang program Tentara Manunggal Membangun Desa atau yang kita kenal dengan TMMD. Hari ini kita sudah kedatangan dengan 2 narasumber yang tentunya pacak ngenjuk ke informasi yang lebih lengkap dan lebih jelas, Midun. Betul. Ya, hari ini kita sudah kedatangan dari Dandim 0418 yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapten Infanteri Winarto. Selamat pagi Bapak, sehat? Wah, kalau besar HP itu, iya. Betul. Kapan masuk di celana gitu berat cak jangan koyak celana kau gitu. Tidak cocok, Pik. Tidak cocok. Itu memang khusus kapten yang cocok ya. Iya. Ada namanya nih yang sudah HP itu ya. Dan juga tentunya di sebelahnya sudah kita kehadiran juga dengan tokoh masyarakat yang luar biasa. Ini ada Pak Hendi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ini juga merupakan seorang pebisnis. Iya. Tadi kita lah dinjok testernya. Iya, aman lah itu. Jadi mungkin banyaknya ini Pak yang pengen kami tanya tapi sebelumnya itu mungkin pengen nanya dulu dari Pak Winarto ini tentang apa sih kegiatan yang dilakukan sama TNI ini Pak, termasuk ini mungkin pacak jelas ke ini alasannya kenapa malah di daerah Sungai Jawi ini yang dipilih untuk melaksanakan TMMD ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Fikri, Pak Yudun, bersama rakyat TNI Kuat. Begini, ini hasil dari musrembang tingkat kecamatan yang diajukan, yang sama-sama kita ajukan ke pemerintah daerah, kemudian disetujui oleh, bersama-sama diajukan ke Pudim, kemudian disetujui oleh pemerintah daerah bahwa Sungai Jawi ini tempat yang tepat untuk lokasi TMD ke-110 Kota Palembang. Oh, jadi memang sebelumnya sudah survei terlebih dahulu Pak ya? Betul, sebelum itu memang kita survei 2 bulan sebelum pelaksanaan, setelah itu baru kita melaksanakan pra-TMMD, setelah itu baru pembukaan. Nah sekarang masih berjalan kegiatan. Betul. Nah ini kalau penasarannya Cek Midun dan juga Cek Fikri, tentu juga pemirsa yang ada di rumah, Pak Winarto, ini terkait dengan TMMD DW. Biasanya cuma kenalnya Tentara Manunggal Membangun Desa. Boleh dijelaskan secara rinci Pak, ini terkait dengan program kerjanya apa dan juga manfaatnya untuk masyarakat luas? Terima kasih, manfaatnya sangat besar sekali. Nah, sasaran TMD ini kan ada 2. Betul. Sasaran non fisik, kemudian sasaran fisik. Sasaran non fisik adalah penyuluhan-penyuluhan, bela negara, kemudian bahaya narkoba, kemarin dari kepolisian kita undang. Yang agak bagus sedikit ya penyuluhan tentang otak kanan, otak kiri untuk anak-anak remaja. Ya. Itu kemudian Tur Citi untuk anak-anak, anak-anak Sungai Jawi kita bawa ke Kota Palembang naik RAT, kemudian kita perkenalkan senjata-senjata yang ada di Dinas Jawatan, ya khususnya di Kapolri, Aranut itu, kemudian lihat-lihat Kota Palembang. Kemudian sasaran fisik ada 11 sasaran fisik yang kita laksanakan. Sekarang sudah hampir 98% Pak Andi ya. Iya. 98%. Salah satunya yang agak ikon ya jalan dengan jembatan. Jalan, jembatan, kemudian masjid. Kita buat menaranya, kemudian pasang papin blok, kemudian NCK kita buat, pos kambing juga kita buat. Yang sangat dominan itu bedah rumah. Ya. Ada 2 bedah rumah memang untuk masyarakat yang kurang mampu betul. Ya. Nah, dalam ini ibu-ibu yang sudah tua, janda, Pak siapa? Ibu Kalena dengan Ibu Siti Sofia. Ibu Siti Julaiha. Oke. Tapi sebenarnya nih Pak Winarto, ini memang program yang sudah ada dari TNI lakukan
Atau ini juga ngerupo ke program yang sempat diaju ke ini Pak Hendy dari masyarakat kepada TNI lalu disambut baik sama TNI. Mungkin Pak Cak jadi jelas ke Pak Hendy. Ya, terima kasih. Saya ceritakan tentang latar belakang Sungai Jawi yang memang berada karena jarak jangkau dan akses yang masuk. Kemudian melihat dari kondisi itu, masyarakat bermusyawarah. Kemudian kami sampaikan hasil musyawarah itu ke tingkat kelurahan sampai ke tingkat kecamatan. Kemudian kami koordinasi juga dengan dan Ramil 05 Lemabang. Nah, alhamdulillah ternyata dapat tanggapan yang baik. Jadi intinya bahwa kegiatan ini memang hasil dari pengajuan masyarakat, usul masyarakat yang kemudian diakomodir oleh pemerintah. Oke, baik. Jadi inisiatif dari masyarakat karena jengok beberapa pembangunan di sana belum terlalu maksimal gitu Pak ya. Nah, sebelum dari TMMD DW, apakah di Sungai Jawi sudah ada bantuan-bantuan dari pemerintah lain ya Pak? Ya, Sungai Jawi ini terdiri dari 90% lahan pertanian. Dinas terkait, Dinas Pertanian Kota, Provinsi, dan Kementerian sudah memberikan banyak bantuan sarana dan prasarana pertanian seperti pembangunan jalan usaha tani tahun 2012, kemudian ada jaringan irigasi tingkat usaha tani, kemudian dari pemerintah kota juga dari PU dinas terkait membangun jalan, tapi belum begitu maksimal karena yang dibangun memang banyak yang harus dibangun di Sungai Jawi itu, karena hamparannya memang begitu luas, kemudian hamparan sawah juga luas, jadi akses memang dibutuhkan di situ. Kemudian ada juga pembangunan jalan yang bersumber dari dana aspirasi anggota DPR. Kemudian dari Dinas Perikanan dan Kelautan juga ada bantuan berupa kelompok perikanan. Dari peternakan juga seperti itu. Jadi sudah banyak ya. Kalau soal bantuan biasanya sudah banyak Pak Ya. yang sudah diinjuk ke sama pemerintah DW. Betul. Kita balik lagi ke Pak Winarto ini Pak. Jadi tentunya pecah yang sudah dikatakan sama Pak Hendy tadi bahwa kalau soal bantuan itu sudah banyak sebelumnya sudah pernah dilaksanakan sama pemerintah. Tapi untuk hal yang spesial ini Pak yang dilakukan oleh TNI DW ini dalam rangkaian acara TMMD ini apa Pak sebenarnya? Ya, salah satunya itu yang sudah diutarakan oleh Pak Hendy tadi. Memang salah satunya kita membuat jalan yang 750 meter itu. Lebarnya 6 meter, kemudian jembatan permanen lebar 6, panjang 12. Nah, itu sudah mencapai 98%. Gitu. Betul. Nah, ini juga kita penasaran Cak Fikri, ini judulnya adalah TMMD yang ke-110, Pak. Betul. Jadi 110. memang sebelumnya ada rangkaian lagi sampai 109, baru ini digenapi di 110. Betul, kebenaran kita kebagian yang 110. Sebelum itu memang 2 tahun ke belakang itu 104, itu di Purwokerto waktu itu. Oke. Jadi ini satu Indonesia Pak programnya? Ya, seluruh Indonesia. Dibuka sama, kemudian ditutup sama-sama. Besok kita mungkin tanggal 31 itu penutupan penyerahan hasil daripada yang kita kerjakan ke Pemda. Dalam ini Pemkot Kota Palembang. Tapi untuk yang ke-110 ini cuma dilaksanakan di daerah Kalidoni ini baik berarti Pak? Betul, Untuk untuk Kota Palembang. Ya. Untuk Kodim Kota Palembang cuma satu di Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Selinca, Kecamatan Kalidoni. Betul. Nah, itu dia tadi informasi TMMD yang ke-10. 110 Cak Fikri ya. 110. Tapi ini kalau dari Pak Hendy Dewe nih terkait ya tentunya juga mewakili tanggapan dari masyarakat yang ada di Sungai Jawi dan juga Kalidoni. Ini cak mana Pak respon dari warga Pak? Alhamdulillah begitu mendengar bahwa kegiatan TMMD itu akan dilaksanakan di Sungai Jawi, masyarakat merespon dengan baik. Karena ada beberapa fasilitas memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sungai Jawi itu menghubungkan antara Kota Palembang dengan Banyuasin. Betul. Nah, akses jalan dari Kota Palembang ke Banyuasin itu sangat kurang layak. Ya. Kemudian ada bentangan sungai yang selama ini masyarakat hanya melaluinya dengan jembatan Batang Kelapa. Kemudian setelah TMMD ini dilakukan, masyarakat menyambut baik, kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, dan ternyata memang yang dibangun oleh tentara ini benar-benar yang sangat diperlukan oleh masyarakat, yang sangat dibutuhkan. Di mana kami perlu jalan, kemudian perlu untuk menunjang keamanan kita perlu pos kamling, untuk fasilitas umum MCK juga kita perlu, kemudian ada beberapa warga juga yang kurang mampu yang perlu kita bedah rumahnya, ternyata alhamdulillah dibedah dan luar biasa hasilnya. Bukan sembarang bedah-bedahan, memang konstruksinya luar biasa istimewa. Kemudian pembuatan gorong-gorong,
dan masjid, kami membangun masjid tanpa menara. Kami membuat proposal ke semua pihak, ternyata yang membangun alhamdulillah TNI, dan konstruksi menaranya luar biasa juga. Ternyata Masjid TNI tanpa menara. Iya, masjid tanpa menara awalnya. Jangan tanpa pintu, Pak. Bingung maksud dari mana. Harusnya pintunya banyak. Iya. Dan masyarakat tentunya sangat berterima kasih dengan kegiatan yang dilakukan yang 110. Ya. Nah, dari program banyak TMMD ini Pak, Siko boleh disebutkan untuk pemirsa yang di rumah yang memang berpengaruh besar untuk Sungai Jawi Dewe terkait dengan banyaknya program yang diinjak oleh TMMD yang Dewe, mungkin Pak. belum pernah diinjak sama pemerintah yang berbeda, sebelumnya gitu, dari Pak. yang lain sebelumnya, tapi dengan adanya TMMD ini itu diberlakukan, Pak. Iya. Apa, Itu tadi yang pertama yang sangat urgent yang kami butuhkan itu jalan. Di mana jalan ini menghubungkan Sungai Jawi ke Banyu Asin, tetapi juga dia membelah kawasan pertanian. Di mana selama ini petani yang panen itu membawa hasil panen dari sawah dengan dipikul dengan mengupah 10.000 per karung. Tapi di tengah-tengah sawah, insya Allah petani bisa mengangkut padinya dengan mobil, dengan motor dan sebagainya. Itu yang pertama yang sangat diperlukan memang selama ini yang dilakukan oleh tentara. Kemudian yang kedua, masjid tadi. Masjid ini kebutuhan vital bagi kaum muslim yang ternyata alhamdulillah juga di samping menara juga dibangun konblok sekeliling masjid yang kalau nanti jamaah meluber bisa keluar, salat bisa di luar. Kemudian perbaikan tempat wudhu, kamar mandi, dan kalau selama ini di masjid itu ada jembatan kecil karena terhalang oleh parit nih, got dari jalan ke masjid itu cuma semeter. Kemudian oleh tentara dilebarkan jadi 3 meter. Mobil pun bisa masuk ke dalam. Nah itu benar-benar sangat membantu juga untuk ibu-ibu tadi yang selama ini tidak punya rumah, sekarang punya rumah. Punya rumah tapi tidak layak huni ya. Tapi sekarang luar biasa. Bahkan rumah saya pun kalah. Laju nak melo beda rumah pula Pak Hendi. Tapi ini Pak Winarto terkait dari yang sudah dikatakan sama Pak Hendi bahwa ini adalah program dari masyarakat yang diajukan ya tentunya yang disambut baik sama pihak TNI. Tapi sebenarnya apakah cuma dari daerah Kalidoni ini Dewe, dari Sungai Jawi ini Dewe yang mengaju ke, atau banyak titik-titik lain di Palembang ini yang mengaju ke ini Pak? Terima kasih Bang Fikri dengan Pak Medo. Memang dari 8 koramil di jajaran Kodim 0418 ini semuanya mengajukan ke staf teritorial namanya itu. Nah di situ mungkin dipilih. Salah satunya ya karena ini menyangkut masalah perbatasan antara Banyu Asin dengan Kota Palembang, dipilihlah Sungai Jawi. Dalam hal ini di Kelurahan Sungai Cilincah, Kecamatan Kalidoni. Jadi itu alasan pertama Pak, alasan mendasar mungkin ya, di mana dari 8 daerah tadi, daerah Sungai Jawi yang dipilih. Iya itu, betul. Pak. Atau ada alasan lain juga ini Pak Winarto? Alasan lain tidak ada lagi, karena itu yang sudah memang mencukupi kriteria, karena kita menghubungkan, yang kita buat jalan menghubungkan antara kampung Sungai Jawi dengan kampung Lingkis yang ada di Banyu Asin. Jadi kita hubungkan itu, ternyata disambut baik oleh masyarakat tersebut. Luar biasa ya. Dan Cek Fikri, Cak Jo, kita tunda dulu obrolan kita karena masih banyak lagi pertanyaan terkait dengan TMMD dengan Kapten Winarto juga Pak Hendi. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita bakal balik lagi sudah yang lewat Siko ini. It's quite alright, I love you, baby. Through I'm alone in life, I love you, baby. Trusting in what I say, yeah. Oh, pretty baby, don't want me down, I pray. Oh, pretty baby, don't want me love you, stay. Oh, let me love you, baby. Love me, love you. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda di Jakabaring Sport City Venue. Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang,
beach party, garden party, grand ballroom, cabin party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu aku yang penting makan. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Baik kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's sini, go. Makan Yai. Puji kau orang kaya mati. Cuma nanti gini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besar kan di rumah kau dengan pendek betul. Ya puluh orang kaya. Makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak ada nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Sikok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga galon. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan lagi bayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Bijak kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku deh. Sampai nama ayo Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan tayangan program acara PAL TV, kini dapat melihat di channel YouTube dengan searching PAL TV Memang Punyo Kita. Jangan lupa add dan follow sosial media PAL TV. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Hanya diriku paling mengerti kegelisahan jiwamu kasih, dan hati kata kecewamu. Kasih yakinlah, hanya aku yang paling memahami
besar arti kejujuran diri. Indah sanubarimu kasih, percayalah. Luar biasa. Luar biasa Midun, tentunya Iya. kita masih dihibur oleh Sweetness dan juga kita masih live secara langsung tentunya dari Penhead Cafe and Resto, tepatnya di Simpang Kedaung, dan juga kita masih membahas tentang kegiatan yang luar biasa ini, tentunya merupakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Ya. Masih di sini dengan Kapten Infanteri Winarto. Winarto dan Betul. juga Pak Hendy yang tentunya tadi sudah kita ngobrol banyak ke belakang ini tadi Pak, tapi tentunya masih banyak dan pertanyaan-pertanyaan yang pengen kami tanya ke. Kita Betul. balik lagi ke Pak Winarto tentunya Pak. Ini kalau banyak sudah pemirsa juga yang tahu bahwa ini merupakan kegiatan ke-110, mungkin kami pengen tahu ini Pak, ketiga lah paling tidak, 3 sebelum dari daerah Sungai Jawi ini, kegiatan ini pernah dilakukan di mana baik ini Pak? Terima kasih. Caknyo nak berpikir dulu ke belakang. Iya. Iya. Yang saya tahu, yang pertama TMD tahun 2008 itu di Keramasan. Di Keramasan. Berikut 2 tahun ke depan di Talangkemang masuk Kecamatan Ilir Barat 1. Ini setahun sekali Pak memang? 2 tahun sekali, tidak tentu. 2 tahun sekali? Iya, tidak tentu. Kemudian yang ketiga di Purwokerto, tahun 2 tahun belakang. Setelah ini baru ke Sungai Jawi, Kecamatan Kalidoni. Ya, iya. Jadi memang 4 sudah kali, bukan 3, 4 kali. Setahu saya. berkelanjutan Mak itu Cek Betul, Fikri. benar. Nah kalau memang ada berkelanjutan ini Dewe Pak, tentunya mengalami sedikit kendala dan juga ada beberapa mungkin pro dan kontra terkait dengan program TMMD. Untuk kendala Pak, sejauh ini kendala yang paling berarti untuk Tentara Membangun Desa ini apa Pak? Secara fisik tidak ada kendala, tetapi memang kita kan tahu Kota Palembang kan kota yang diliputi dengan hujan. Kendala yang memang agak sedikit ini kendala hujan itu aja. Oke. Karena gangguan yang memang pengerjaannya itu, pengerjaan Pak, ya? itu kendala hujan. Oke, kalau dari ini Dewe, Pak Hendy, respon ada tidak yang negatif, masih menolak dan lain-lain sebagainya dari masyarakat Dewe tentunya? Betul. Sejauh ini kalau respon negatif tidak ada ya, apalagi menolak. Barangkali ada sedikit masukan kadang dari masyarakat, ada terkadang kekurang pahaman. Kadang mereka tanya ke personel yang ada di lapangan, ini Pak gimana seperti ini, masalah jalan misalnya gimana seperti ini. Sebetulnya intinya kalau dari masyarakat tidak ada respon negatif, tetapi memang masyarakat zaman sekarang kritis ya. Ya. Nah, jadi bangun jalan berapa jauh sekian, kok begini, kok begitu. Setelah diberi penjelasan, alhamdulillah paham. Karena itu bukan berasal dari ketidaksetujuan, tetapi ketidakpahaman. Setelah diberi pemahaman ternyata Aman, ya. aman. Intinya Apalagi yang beri sosialisasi, pemahaman, yang beri pemahamannya tentara. Betul. Selesai masalah. Intinya sosialisasi dan komunikasi baik Iya, itu iya. Pak, yang perlu dilakukan. Kalau masalah pengen ini pecahnya wong Palembang ini banyak kendak tapi kendaknya kendak yang positif tentunya Iya, untuk membangun betul. daerah masing-masing. Itu tadi mumpung kan katanya ke daerah ini Pak, kami pengen ini Pak, pengen ini Pak. Ya, tentunya mangko daerah itu yang mungkin selama ini tidak pernah tersentuh, dengan adanya TMMD ini tadi Pacak lebih maju lagi Mak itu. Tapi ini Pak yang pengen kami tanya ketika program ini berlangsung berapa lama ini Pak? 30 hari ya. 30 hari, bulan. 1 bulan. Kelar Satu. sebulan ini Pak, kira-kira apa ini Pak? Masihkah dipantau oleh pihak TNI atau ditalak ke Pak Mak itu Pak? Betul. Sudah Mak itu kami nak ngurus di tempat lain dulu. Nah, kira-kira Tidak- Mak mana ini Pak? Tidak Winarto? seperti itu. Tidak Mak Kan itu. kita tanggal 31 besok penutupan. Ya. Nanti setelah penutupan nanti kita setiap, karena saya itu kan wilayah saya itu. Wilayah saya masuk wilayah Koramil Lemabang. Saya ditunjuk dan SSK dalam hal ini. Ya, besok penutupan ya saya ngontrol terus selama kegiatan itu. Kalau itu pun nanti ada kerusakan kita perbaiki. Oke. Jadi bukan berarti kalau sudah habis sudah Mak, tidak Mak itu Pak ya? Iya.
Tetap dipantau. Tetap begitu. dipantau. Ya. gitu. Sama pecah beberapa daerah sebelumnya kemarin Pak, daerah Kelamasan dan lain-lain yang sudah Bahkan nanti ada tim Wasnet 1 tahun berikutnya dia dilihat lagi posisi yang. Nah ini Pak Kapten, kita juga penasaran terkait dengan personil yang diturun ke Ya. Dewek di program TMMD yang ke-110 ini, sama mungkin pendanaan Cek Fikri. Karena Benar. masyarakat pasti bertanya-tanya ini ya. Benar, iya. Kira-kira tentara ini ngasih kami bantuan ini dananya dari mana? Benar, dana TNI, dana pusat kah, dana daerah kah? Karena ya pecah kita ketahui, pecah bangun jalan dan Betul, lain-lain. itu tidak murah Pak. Betul. Boleh, silakan. Nah, boleh. Yang pertama memang pasukan kita 150 orang SSK itu terdiri dari Aranut, kemudian kavaleri, kemudian Zipur ya, Pudim sendiri itu 150 orang. Untuk pendanaannya memang dari komando atas. Kalau itu untuk lauk pauk, uang makan anggota yang 150 itu, kemudian uang sakunya, kemudian servas dari batalion ke yang terjauh kan dari 141 tuh Muara Enim, itu kan ada anggarannya. Kemudian uang lauk pauknya 65.000 itu dimasakkan oleh masyarakat sendiri, bukan kita yang masak ya. Kita siapkan, dalam ini Pak Endi yang ibu-ibu PKK di sana yang masak. Kita kerjakan dia untuk memasak itu. Nah, apa baik ini Pak kegiatannya? Boleh Pak langsung dicerita ke Pak? Oh iya, untuk kegiatan konsumsi ya, Iya. logistik. Kebetulan dari Dan SSA kemarin menunjuk ibu-ibu untuk memasak daripada membeli di rumah makan atau catering, lebih cenderung untuk memberdayakan ibu-ibu di situ. Dan akhirnya ternyata lebih di lapangan jadi lebih meriah dengan adanya ibu-ibu yang masak dibuat dapur umum. Dapur umum dibuat di samping rumah, di belakang rumah saya kebetulan. Nah, ibu-ibu masak, kemudian bisa juga melibatkan ternyata anak-anak remajanya. Anak-anak remajanya siang malam menyusun menu, kemudian subuh-subuh itu jam 4 anak-anak remaja dan ibu harus sudah bangun, kemudian ngotaki konsumsi, kemudian drop logistik ke barak-barak. Itu yang dropping seluruhnya dilakukan oleh anak-anak remaja. Ngotak ini ngewadai, bukan Iya. ngolak. Iya. Bukan. Iya. Bukan. Bukan ngotai, bukan ngotai Palembang ya. Iya. Karena ngotai Palembang ini banyak artinya Pak. Buat ngotak. Iya, multitafsir. Jadi Aman memang Pak Endi dewek melok masak juga Pak. Apa nyicipnya Pak? Kalau aku cukup nunjuk-nunjuk Pak. Jadi memang tadi program ini kurang asin, ini kurang manis. Iya. Ini seksi Bisa kurang-kurang. tambahan sedikit. Selama ini kan memang kalau TMD itu dibagi 150 orang ke rumah masing-masing masyarakat. Tetapi COVID ini keputusan komando atas dalam Medandi menyampaikan kita tidak boleh anggota kita ditidurkan di masyarakat itu. Jadi kita tendakan, kita barakan semuanya 150 orang kita barakan. Kita buat tenda 5 tenda. Jadi itu yang bedanya di program di bedanya, tengah COVID betul. ini Pak ya? Saya lupa tadi, memang bedanya itu. Selama ini kan tidur di masyarakat kita bagi. Membaur uang, begitu Pak iya, ya? uang mereka itu kita kasihkan ke ibu yang kita tempat itu, masak. Tapi sekarang tidak karena COVID. Baik. Nah ini terakhir mungkin Pak Kapten dan juga Pak Hendi, kalau untuk Pak Kapten ini himbauan mungkin untuk warga-warga yang lainnya yang memang pengen desanya atau daerahnya ini dibangun, boleh dicak mana prosesnya atau himbauan terkait dengan program TMMD, silakan. Terima kasih. Ya, kami himbauan ke masyarakat yang sudah kita bangun, jalan baik jembatan, tolong dirawat. Betul. Ya, tolong dirawat, apalagi yang fasilitas umum seperti MCK, kemudian masjid Nur Iman yang kita buat sebagus mungkin, baik jembatan maupun menaranya itu tolong dirawat lah. Benar. Jadi intinya apa yang sudah diunjuk ke sama pemerintah ini silakan dirawat, karena itu aset yang harus kita jaga sama-sama. Betul. Berikutnya dari Pak Hendi, mungkin ada himbauan Pak dan juga harapan ke depannya mungkin selaku dari tokoh masyarakat ini Pak. Ya, terima kasih. Saya atas nama warga masyarakat Sungai Jawi, Kelurahan Sungai Selincah, tentunya berharap agar pembangunan ini tidak hanya sebatas ini saja. Itu kehendak masyarakat ya. Karena yang kita bangun tentu masih ada kekurangan-kekurangan. Bukan berarti kurang apa yang dibangun oleh tentara sekarang kurang, tapi kehendak masyarakat biasanya selalu itu. Sudah 750 minta 1000 kan gitu. Ke depan
kerja sama manunggalnya TNI dengan masyarakat diharapkan terus berkesinambungan sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bersama akan tercapai. Nah, yang lebih utama lagi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih nih. Ya. Yang pertama kepada Bapak Wali Kota Palembang Bapak Haji Harnojoyo yang telah mendukung kegiatan ini, kemudian kepada dinas terkait dan juga kepada Dandim 0418 beserta seluruh pasukannya yang selama ini telah berjibaku membangun kampung Sungai Jawi yang selama ini kita anggap terisolir dan sekarang sudah kelihatan agak menggeliat dan insya Allah ke depan dengan kebersamaan ini Sungai Jawi akan sejajar dengan kelurahan-kelurahan lain di Kota Palembang. Amin. Itu dia tadi obrolan kita pagi ini Mang CBCN di rumah pemirsa PAL TV terkait dengan TMMD ya, yang dilakukan ke 110 yang ada di Sungai Jawi. Semoga memang harapannya ini terus berlanjut lagi Cek Fikri, makin banyak desa yang dibangun lagi oleh tentara kita dan juga memang mendekatkan diri lebih ke masyarakat karena ini salah satu slogannya, betul ya Pak Kapten? Betul. Nah, sama rakyat TNI kuat. Oh, iya. TNI kuat. Sekali lagi terima kasih Pak Kapten Winarto dan juga Pak Hendi atas obrolnya pagi ini. Dan juga tentunya Midun pecah biasa sebelum kita nutup perjumpaan kita hari ini Pak, buat pemirsa yang nak beraktivitas tentu di luar rumah, kita bakal nyingok ke dulu ini ada perakiraan cuaca. Baik, ini perakiraan cuaca untuk edisi Selasa 30 Maret 2021 pemirsa. Ada di 3 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama itu ada Palembang. Di pagi hari pecahnya prediksinya berkabut sampai dengan siang ini berawan Cek Fikri, dan malam ini hati-hati karena prediksinya ada hujan ringan dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Benar, dan juga untuk di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir pemirsa, pecahnya kalau di pagi sampai ke siang ini berawan, tapi di malam hari kaget cerah, bagus tentunya untuk pemirsa yang nak beraktivitas, untuk warga daerah Banyuasin dan juga Ogan Ilir. Jadi silakan buat sekali lagi buat pemirsa dimanapun Anda berada, tetap berhati-hati tentunya jangan sampai perkiraan cuaca ini kaget buat kita lalai. Betul. Walaupun terjenguk cerah, jangan tidak katik salahnya juga untuk kita yang naik motor tetap bawa jas hujan. Betul. Jangan ugal-ugalan di jalan juga, tentunya jangan kebut-kebutan, dan juga jangan lupa tetap protokolnya harus kita jaga, 3M-nya juga harus tetap kita terapkan. Karena apa? Karena menjaga diri kita sama juga menjaga kawan-kawan dan dulur-dulur kita yang lain. Betul. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Kapten Infantri Winarto dan juga Bapak Hendi tentunya yang sudah menunjukkan banyak informasi pada pemirsa yang sudah menyaksikan kami selama 1 jam ke belakang. Dan terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai merapat ke jam 9 pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Fikri. Dan aku Mang Cek Midun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Told you I want you to the bone. Ever called you and you are all alone. And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. I want you to the bone. Yeah. Maybe you can see when I feel through my bone. Every color in me that a proud of the crown. I'd be harder to read more, but saying how I feel. But I didn't mean it before. I want you to the moon.